Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Baik, bersama saya Frans dan Persekutuan Doa Victory, kita kembali akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Ya, tolong Ibu Emily bisa dibuka mic-nya, di unmute, coba dibuka mic-nya. Silahkan dibuka dulu. Oke, puji Tuhan. Shalom, Bu. Ya, shalom. Haleluya. Shalom. Baik. Ya, malam hari ini sudah hadir bersama kita Ibu Emily dan Pak Apri tadi, ya, salam kenal dari saya karena baru kali ini kita berjumpa. Namun saya percaya bahwa kesaksian dari keluarga yang sudah dipulihkan ini akan jadi berkat buat setiap kita. Baik, waktu dan kesempatannya saya berikan kepada Ibu Emily yang akan bersaksi. Puji nama Tuhan. Haleluya. Halo, shalom semua teman-teman, Ibu Gembala beserta tim, semua jemaat PD Victory. Maaf kalau saya agak gugup, karena ini perdana untuk kesaksian saya. Saya Ibu Emily, dan ini suami saya, Hapri. Kami punya 2 anak laki-laki, dan kami sudah menikah kurang lebih 7 tahun. Awal pernikahan kami diberkati di gereja, dan latar belakang saya, background-nya dari seberang gitu. Ketika kita diberkati pernikahan, kita bersatu di dalam Tuhan, kita berjanji setia dalam keadaan apapun. Nah, suatu ketika kesombongan saya, kekerasan hati saya, keegoisan hati saya masih ada, sehingga dendam, emosi, dan menghakimi suami itu masih ada saat awal-awal nikah. Dan dari situ suami saya merasa nggak dihargain dan merasa keluarganya juga nggak dihargain. Dari situ dia KDRT. Nah, dari KDRT yang selalu terus menerus hingga anak saya, hingga saya masih hamil pun itu sampai perut saya pun kena, sampai pokoknya dahsyat banget. Anak saya lahir dengan sempurna, dengan tidak ada suatu cacat apapun. Itu luar biasa, karena dalam mengandung anak saya itu benar-benar perjuangan yang mungkin di akal manusia itu nggak bisa lahir normal gitu. Cuman karena selalu ada KDRT gitu kan, ke saya maupun ke janin saya, sampai bertahun-tahun saya alamin KDRT. Nah, sampai anak saya lahir, sampai anak saya gede, itu pun masih ngalamin KDRT dari saya ke saya dan ke anak saya juga. Sampai suatu ketika dulu saya pernah minum obat kecoa, obat serangga gitu. Cuman puji Tuhan hanya
pingsan. Nah, dari situ suami saya minta maaf. Nah, dari situ juga kita berdua mohon ampun. Nah, saat mohon ampun, besokannya KDRT lagi. Mohon ampun, besokannya KDRT lagi. Nah, terus-terusan. Sampai suatu ketika, semua cara sudah saya lakukan. Dari yang saya menyerahkan suami saya ke polisi, setelah itu beberapa hari saya ambil lagi, saya batalkan lagi, dan ke semua pendeta pun kami udah minta tolong untuk pelepasan suami saya. Karena dari dasarnya itu kan suami saya yang mana katanya itu ada roh leluhur yang selalu mengikuti dia sampai dia pernah mengangkatkan diri karena dia pengen nahan, dan dia pernah ngomong sama saya gini, saya pengen lepas dari itu dan tolong bantu saya gitu. Jadi dari situ saya selalu nuntut terus, selalu nuntut ke suami saya tanpa sadari saya itu harus diperbaiki juga gitu. Dari situ saya kenal PD Victory, kenal Ibu Eli, dan kenal dari teman-teman Ibu Eli, PD Victory, tim PD Victory. Saya dituntun, saya dibimbing bagaimana untuk saya benar-benar tuh lepas, kita berdua lepas dari roh leluhur, dari roh apapun, sehingga kita bisa lepas dan benar-benar pulih gitu. Ketika saya dulu udah pulih tapi udah bertobat, suami udah bertobat, balik lagi, bertobat, balik lagi. Ketika itu saya pernah ngalamin, Tuhan, apa aku salah ya? Aku ambil jalanmu gitu. Aku pengen ada terlintas bayangan pengen balik lagi ke agama seberang gitu. Tapi Mbak Eli selalu bilang, dan teman-teman PD Victory selalu bilang, ini jalan yang harus kamu ambil, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil alih kalau bukan Tuhan gitu. Dari situ aku juga berpikir juga, kalau saya semua cara udah saya lakukan, tapi Tuhan belum mengubahkan suami saya, ada apa dengan saya sendiri gitu. Dari situ saya selalu mengikis karakter saya terlebih dulu. Saya percaya saat saya menyerahkan bukan ke manusia, bukan ke polisi kan namanya manusia, pendeta pun juga namanya manusia. Saya nggak akan menyerahkan suami saya ke manusia, tapi ke dalam hadirat Tuhan. Setelah ada pemikiran itu, saya benar-benar komit. Saya benar-benar komit untuk tetap mendampingi suami hingga nanti saya percaya Tuhan yang mengubahkan, Tuhan yang merebut suami saya, dan tidak ada yang bisa merebut lagi. Hanya Tuhan yang bisa merebut suami saya. Dari situ saya selalu berharap selalu sama Tuhan Yesus. Walau saya belum ada tanda-tanda pemulihan terjadi pada suami saya, tapi saya tetap percaya, saya tetap berdoa, karena dalam Alkitab pun juga ada, walau tidak dapat melihat, namun hatiku tetap percaya itu akan terjadi gitu. Nah, dari situ aku tetap pegang komitmen saya, tetap pegang, dan tetap saya berdoa, doa puasa, saya selalu doa puasa. Pernah juga saya doa puasa untuk suami saya. Ternyata saya salah. Yang harus saya doa puasa itu untuk diri saya sendiri, bagaimana saya harus berubah. Namanya suami adalah wakilnya Tuhan. Yang mana Tuhan yang harus saya hormatin adalah Tuhan, dan saya harus hormatin juga suami saya.
sejahat-jahatnya, sejelek-jeleknya suami itu adalah wakil dari Tuhan, wakilnya Tuhan. Jadi saya harus hormatin, saya harus tunduk sama suami saya. Saat saya mengikis kedagingan saya, dengan saya doa puasa, dengan saya selalu menyembah sama Tuhan, saya selalu bilang sama diri saya, Tuhan, apa yang harus aku kikis lagi dari kedagingan saya, tolong bantu saya. Tolong bantu saya. Saya nggak pernah melihat kejelekan suami saya lagi, nggak pernah melihat kejahatan suami saya lagi. Yang saya lihat hanya diri saya. Hanya kedagingan saya. Saya selalu bilang, hari ini adalah hari terbaik. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari besok hari lebih baik dari hari sekarang. Dan itu selalu saya pegang, dan saya selalu tutup bungkusi suami saya, anak-anak saya, seisi rumah saya dengan kuasa darah Yesus, sehingga tanpa saya minta pertolongan dari pendeta, saya sendiri bisa melepaskan roh yang tidak dari Tuhan Yesus yang ada dalam jiwa dan roh kami berdua dan anak-anak kami. Dengan kuasa darah Yesus. Karena dalam Alkitab pun juga kan ada firman-Nya, setiap orang diberi kuasa oleh Tuhan untuk menginjak kalajengking dan ular untuk menang. Dari situ aku yakin dan percaya Tuhan yang memampukan saya untuk melepaskan roh leluhur atau roh apapun yang bukan dari Tuhan Yesus dari jiwa kami, jiwa saya, suami dan anak-anak. Dari situ saya tidak mendewakan, tidak mentuhankan pendeta maupun mentuhankan siapapun. Saya hanya berharap sama Tuhan Yesus saja. Pendeta juga manusia, saya juga manusia. Saya harus minta hikmat sama Tuhan Yesus. Itu aja. Nah, dari situ saya harus tunduk. Suami mau ngomong apapun, suami mau ngomel apapun, mau maki-maki apapun, saya harus tunduk, saya harus diam. Seperti yang Bu Eli bilang, budak bisu bego. Dari situ saya harus tunduk, harus hormatin sesalah apapun. Dari situ saya juga diubahkan, saya juga dimurnikan dari seperti emas aja dimurnikan, dibakar sampai 7 kali di perapian. Apalagi kita yang Tuhan Yesus hanya mau hati kita murni, lebih dari emas, lebih dari intan permata segalanya. Kita harus benar-benar murni, kedagingan kita harus benar-benar terkikis habis hanya untuk Tuhan Yesus. Dari situ saya tahu saya selalu fokus sama diri saya, sama karakter saya, dan Tuhan yang mengubahkan suami saya sama anak-anak saya. Waktu itu pun saya juga sangat takut nanti anak-anak saya apakah bisa mengampuni, mengasihi suami saya. Saat saya berhenti khawatir dan selalu mengandalkan Tuhan, anak-anak saya pun lebih dekat sama suami saya, lebih care, lebih sayang, dan lebih terbuka sama suami saya. Bahkan suami saya juga benar-benar diubahkan. Dia lebih lembut dan lebih sabar sama anak-anak dan lebih mengasihi kita semua gitu. Dari situ saya belajar komitmen, yaitu kita dipersatukan sama Tuhan itu tidak hanya saat suka aja, tapi ketika saat suka, duka, sakit, apapun itu saya harus komitmen. Nah, yang kedua saya harus komitmen bahwa kita semua itu diberi kuasa sama Tuhan Yesus untuk menaklukkan
segala kejahatan dengan kuasanya Tuhan Yesus. Sebelum kita menaklukkan orang lain, kita juga harus terlebih dulu menaklukkan diri kita sendiri. Karena tempatnya Tuhan itu adalah suci, murni, dan bersih, rapih. Jadi hati kita pun harus bersih, suci, murni, dan rapih untuk Tuhan Yesus. Ketika kita benar-benar bersih dari kedagingan, Tuhan pasti pulihkan keluarga kita, berkatin kita, berlimpah-limpah dari yang tak terduga sampai berkat yang melimpah adalah ya keluarga saya yang tadinya menolak saya, keluarga besar, udah bisa mengasihi kita, mau menganggap kita saudara, bahkan bisa curhat ke kita, dan kita bisa kasih solusi tentang firman Tuhan gitu, kasih kata-kata tentang firman Tuhan. Dari situ aku juga percaya satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Dari situ saya bisa tahu bagaimana Tuhan memilih saya, tujuannya apa, yaitu tujuannya saya yang tidak pernah menerima kasih dari Tuhan yang benar-benar kasih murni dari orang tua, dari keluarga, semua saya nggak pernah terdidik yang menjadi karakter yang benar, tetapi saya dikenalkan sama Tuhan Yesus, dan lewat suami saya juga kita dimenangkan. Oke, baik. Ya, terima kasih buat kesaksiannya ya. Puji Tuhan. Mungkin ya saya ingin bertanya saja kepada suaminya apa yang dirasakan, apa perbedaannya dari yang masa lalu sampai yang sekarang. Mungkin satu pertanyaan itu saja mungkin ya. Bisa jelaskan sedikit aja, Pak. Terima kasih. Salam semua di PD Victory. Nama saya Hapri. Jadi semua yang tadi istri saya sampaikan itu benar adanya. Jadi saya selalu melakukan namanya KDRT, baik secara fisik maupun non fisik, melalui perkataan, bahkan melalui kata-kata. Jadi di saat yang ditanyakan gimana rasanya, pasti hal yang buruk sama yang baik pasti ada bedanya. Makanan enak dan gak enak bisa kita menilai. Jadi puji Tuhan bahwa di saat itu kehidupan saya dan istri saya alamin saat kita mulai bangun rumah tangga itu sangat-sangat berat, sangat pahit, apalagi kalau kata orang awal pernikahan 1-5 tahun di mana masa-masa cobaan berat, nanti pun ada masa lagi 5 tahun sampai berapa tahun pun itu ada ujian-ujian lagi, katanya sih begitu. Dan memang di mana saat dua insan berbeda menyatukan perbedaan pasti ada masalah, apalagi satu mengenai latar belakang budaya, istri saya orang Jawa dan saya orang Timur, jadi secara psikologis pun pasti akan terjadi. Nah, dari situ saya selalu kekerasan dalam rumah tangga sama dia dari awal nikah, selang nikah berapa bulan pun udah mulai ribut. Saat benar tadi sampai saya pun dia lagi hamil, saya pun melakukan kekerasan. Dan saya pun ya seperti tadi istri saya katakan kayak dikuasain oleh ilmu kuasa kegelapan, dan memang itu saya sadari karena kan saya berlatar belakang juga orang tua, nenek moyang, orang-orang yang dulu sangat aktif sama namanya kuasa kegelapan. Jadi saya pun udah bertobat jungkir balik sampai nggak tahu. Kalau kata bahasa seberang mah diruqyah berkali-kali, di doa-doa, ditumpang tangan, tumpang kaki sampai terjun pun ya tetap sama, karena yang saya rasakan di sini di mana di saat keegoisan kita itu dilepaskan,
Dan saat kita mulai berpikir bahwa kita ini siapa, ngapain saya berumah tangga, ngapain saya punya anak, oh kenapa saya harus lakuin ini sama dia, tapi dia salah, tapi dia begini, dia yang begini. Itu di saat itu kita mungkin mau dikatakan namanya rumah tangga baru, jadi masih merasa anak-anak, masih merasa saya paling hebat, saya tuh yang benar, kamu tuh yang salah. Dulu saya diajarin tuh di begini, saya diajarin di rumah tangga, di keluarga saya begini, saya diajarin tuh di sekolah tuh gak begini, diajarin tuh menurut pengertian sendiri. Jadi akhirnya karena kebiasaan kita masing-masing lah yang membuat kita tidak bisa sama, di mana sesama negatif dan negatif pun saling bertabrakan. Jadi seperti medan magnet lah, kalaupun saling mengerti yang satu negatif, yang satu positif, bisalah itu handphone dicas, listrik pun bisa menyala. Jadi di saat saya yang keras, Emilnya yang mulai dia lebih memahami saya, nah disitulah terjadi ada hal-hal positif yang kita alami. Dan saya merasakan, puji Tuhan, bukan saya membesar-besarkan suatu PD Victory, tapi di mana suatu komunitas yang benar-benar membangun kehidupan rumah tangga, membangun benar-benar soal permasalahan keluarga-keluarga, di mana saya mengikuti PD Victory cuma melalui video YouTube, renungan-renungkan singkat yang disampaikan Ibu Gembala. Saya melihat bahwa bukan saya membesar-besarkan, sekali lagi, saya juga mau dibilang sudah bertobat lama. Saya belajar tentang juga Alkitab. Saya mau dibilang lulusan seminari, di mana para hamba Tuhan diciptakan di sana. Jadi mau siapapun orang, kadang saya pun menjadi malu, kamu kok sekolah seminari kok bisa KDRT? Nggak menjamin. Pendeta pun bisa KDRT. Banyak berita yang kita dengar. Nggak menjamin. Tapi bagaimana kita, diri kita sendiri, seperti istri saya sampaikan, kita mulai menyerahkan hidup kita sama Tuhan, bukan bergantung sama orang. Orang pun hanya cuma sarana bagi kita untuk Tuhan memberikan suatu nasihat, perantara kayak gini, dan kita ikutin. Puji Tuhan, hal-hal yang saya dapatkan, istri saya mulai dapatkan, karena suatu pergaulan yang baik, yang buruk pun bisa merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang baik bisa menghilangkan suatu kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Jadi saya dapatkan bahwa suatu persekutuan komunitas itu sangat penting. Saya bersyukur di sini istri saya bisa mendapatkan suatu komunitas yang baik, di mana awal kita menikah saya tidak punya komunitas yang hanya ya sekedar komunitas. Puji Tuhan, dengan adanya hal-hal seperti ini, saya merasa tidak terlambat untuk bagaimana saya merubah, apalagi saya sebagai kepala rumah tangga. Saya melihat ke depan nanti anak-anak saya mau jadi apa. Kalau saya pun selaku kepala keluarga tidak bisa untuk mendidik, memberikan teladan yang terbaik bagi si anak saya. Saya justru merasa kecewa sama diri saya bahwa saya tidak bisa menjadi teladan yang baik. Justru istri saya yang menjadi tiang doa bagi saya. Dari situ saya belajar bahwa dia sungguh mulai berubah, karena kita berantem itu karena dianya egois, saya pun egois. Di saat gelap dan terang, di saat ada keributan yang katanya bahasa yang waras ngalah, disitulah akan ada suatu solusi. Jadi puji Tuhan, sampai sekarang saya merasakan hal-hal yang berbeda. Baik segi, kalaupun segi hati nurani, segi damai sejahtera, sukacita, saat kita melakukan aktivitas, saat kita pun bangun pagi, anak mau ini itu, kayaknya kita mau pergi kerja, tapi Roh Kudus selalu memberikan hikmat, tegur anak gini loh, sapalah yang sabar, kenapa sih mau apa. Jadi nggak usah lagi dengan kata-kata yang begitu kasar, ataupun kata-kata yang kamu nggak bisa lihat orang tua lagi mau pergi kerja gini. Jadi kita nggak bisa gitu lagi. Bukan saya menggurui di sini, cuma itulah yang saya dapat, bagaimana Tuhan membentuk hidup saya, Tuhan membentuk keluarga
kami semua. Jadi di situ saya melihat bahwa doa seorang istri itu sangat luar biasa. Kita seorang laki-laki pasti di sini, kalau ada laki-laki pastilah, kita ini kan laki-laki. Zaman leluhur pun laki-laki itu paling diprioritaskan, tapi marilah kita tinggalkan hal kayak gitu. Saya merasa saya sukacita, saya pun mendapat kesehatan, saya juga bisa bekerja dengan baik. Anak saya juga mulai ada perubahan lah, pasti ada perubahan. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga tapi bisa merasakan sendiri lah gimana sih kalau kita berjalan menurut peraturan. Kalau kita ikut peraturan, gak masuk jalur busway, pasti kan sampai di tujuan aman, gak ketar-ketir. Berarti nurani kita gak tertuduh, Kak. Saya ini salah, saya ini salah. Mungkin sampai situ aja. Terima kasih semuanya. Shalom, Tuhan memberkati. Oke, wah luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ya, sebagai tanda bahwa kalian berdua sudah dipulihkan, boleh nggak suaminya peluk istrinya? Coba dipeluk istrinya. Ayo dipeluk istrinya Pak Apri. Oh, luar biasa. Oh ya, Oke, Pak baik. Frans. Pak Ya, Frans. ya, Pak Frans. ya. Satu lagi saat saya hanya pingin ya, semua wanita-wanita jangan terlalu merongrong suami, jangan terlalu menuntut sama suami, tapi selalu fokus sama diri kita. Dengan begitu Tuhan yang akan memulihkan suami. Karena waktu itu suami saya sampai main games gitu kan, main game sampai berlarut-larut pagi gitu kan. Tapi saya nggak pernah nuntut, kamu jangan main HP terus dong gitu. Tapi cara saya adalah ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Roh Kudus, bantu suami aku untuk taat, untuk tunduk, ampuni aku gitu. Karena kan tiang doa adalah, namanya tiang adalah yang kuat ya. Jadi wanita itu harus kuat doa dan harus menanamkan kebiasaan ke anak-anak, berdoa sebelum tidur sama bangun tidur setiap hari. Saat ketika kita mau ada rasa malas mau berdoa, pasti anak kita yang akan menjadi alarm kita. Mama, ayah, bangun tidur kan harus berdoa dulu. Mau tidur kan harus berdoa dulu karena sudah tertanam sebagai habit, yaitu mengutamakan doa. Dari situ walaupun mereka belum tahu, belum paham, tapi Roh Kudus pasti kasih pengertian. Gitu aja. Terima kasih Pak Frans, semua. Ya, thank you, Thank Emi, you. Apri. Silakan Ibu Gembala, silakan. Yuk kita Lanjut berdoa. Ibu Gembala. Tuhan, kami serahkan firman ini dalam tangan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, kuasa-Mu berdaulat dan semua kemuliaan kembali kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, shalom, ada sukacita. Ya, kita percaya bahwa kita mendengar satu kesaksian kemenangan yang luar biasa. Sekalipun jalannya juga luar biasa, ya. Saya pernah melihat Emil pada waktu dia datang ke ibadah Victory. Wah, mukanya bonyok ya Emil. Sampai itu muka itu bonyok. Tapi kuasa Tuhan luar biasa. Sampai saya ketemu dia, saya kasih salep gitu ya. Akhirnya sembuh ya Emil. Sekarang kalau lihat wajah Emil, saya hampir tidak mengenal, cantiknya luar biasa ya. Dulu waktu wajah stres, depresi itu beda ya. Pak Pri juga, terima kasih Pak Pri juga sudah kesetiaannya ya. Kita percaya melalui kesaksian mereka berdua nama Tuhan akan dipermuliakan. Yuk, saya nggak khotbah lama-lama, karena ini tadi sudah khotbah ya. Bagaimana Emil sudah cerita bahwa kita perlu fokus apa yang menjadi kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Kalau hak kita, pemulihan, kebahagiaan, ya, yang namanya happy ending, itu sudah menjadi hak orang benar. Amin, saudara. Ketika kita benar di dalam satu proses seberat apapun, Tuhan itu tidak akan pernah tidur, saudara. Tuhan itu selalu lihat apa yang saudara hari ini perjuangkan.
Yuk kita baca di Nahum 1 ayat 3 yang berkata gini, ia berjalan dalam puting beliung dan badai. Ya, saudara percaya bahwa hari ini Tuhan itu berjalan, ya, Nahum 1 ayat 3. Tuhan itu yang 1-3b. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai. Ya, saudara perlu tahu di dalam setiap proses badai bukan berarti saudara berjalan sendiri. Tapi di dalam badai, di dalam satu puting beliung yang membuat hari ini saudara pusing 7 keliling. Kenapa ya Tuhan? Sudah berjalan dalam ikut Tuhan kok pusing. Makin pusing, makin pusing. Bahkan badainya semakin besar. Tapi saudara perlu tahu Tuhan tetap berjalan di dalam badai dan puting beliungmu. Dan 1 Korintus 15 ayat 57 yang berkata gini, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya hari ini saudara tidak perlu takut di dalam badai, di dalam sesuatu yang membuat keadaan. Ya, mungkin kalau saudara lihat kenapa sih ikut Tuhan sepertinya punya suami kok KDRT. Saya punya suami kok jatuh dalam perselingkuhan sampai punya 2 anak. Tapi justru di dalam KDRT, di dalam suami yang selingkuh sampai punya 2 anak, itulah kemenangan terjadi. Amin, saudara. Yuk, bagaimana kita hari ini jangan banyak menuntut hak kita di hadapan Tuhan. Karena hak kita di hadapan Tuhan itu sudah pasti terjamin. Tapi kita sebagai anak Tuhan, setialah melakukan kewajiban kita. Kita baca bagaimana seorang Daud di 1 Raja-Raja 2, ayat 2 sampai 3, ayat 3 sampai 4a. Waktu Daud sebelum meninggal, dia memberikan nasihat ya. Kalau orang mau meninggal sebagai orang tua, memberi nasihat kepada anaknya, itu berarti sesuatu yang penting. Saudara lihat apa yang dikatakan Daud kepada Salomo. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia ya terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Supaya apa, saudara? Hari ini kita semua mengejar ini, saudara. Supaya engkau beruntung di dalam segala hal yang kau lakukan. Dan dalam segala yang kau tuju, 4a-nya berkata, supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya. Saudara dan saya hari ini, ya mungkin yang ngalami badai, puting beliung, ya lagi ngalami kesulitan apapun, pastikan Tuhan ada di dalam badai, di dalam masalahmu yang terlihat rumit. Saudara dan saya hari ini yang penting firman Tuhan berkata apa? Daud bilang, yang penting lakukanlah kewajibanmu dengan setia. Saudara, hari ini kita sebagai orang benar setia dengan kewajiban kita. Ada 2 hal. Yang pertama, kita hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya itu tidak gampang, saudara. Waktu saya tahu bahwa saya harus hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, pikul salibnya tambah berat. Tambah taat, tambah berat. Ketika saya juga waktu ketemu Emil, berapa kali tanya Emil kepingin menyerah. Waktu itu kalau telepon sama saya nangis-nangis. Waktu siapa Pak Apri pukul hajar KDRT, dia nangis, Bu Eli, tidak kuat. Dan saya cuma berkata, Emil bertahan. Kita ini pasti jadi pemenang. Yang penting hari ini tidak ngerti kenapa sampai hari ini kita juga mengalami proses jalannya yang tidak enak, berliku-liku. Tapi Daud berkata pada malam hari ini, kita semua mau mengikuti jalan yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Saudara tidak perlu lari dari jalan yang hari ini. Kenapa Tuhan belum cari jalan keluarnya? Kok belum Tuhan lihat solusinya? Kok belum lihat suami berubah, keuangan berubah? Sepertinya apa yang saudara doakan, pergumulkan hari-hari ini, malah bikin pusing 7 keliling. Tapi satu hal malam ini, Tuhan tetap hadir. Ketika kita setia,
jalan di jalan yang ditunjukkan Tuhan. Percayalah, itu tadi. Supaya hidupmu berhasil, saudara. Ya, yang kedua adalah setia ikut di dalam apa, saudara? Yang kedua tadi. Yang kedua adalah ketika kita hidup di dalam jalan yang ditunjukkan dan mengikuti segala perintah dan peraturan Tuhan. Taat. Hasilnya, saudara, coba buka Ailing, hasilnya yaitu apa yang pertama, saudara? Hasilnya beruntung dalam segala hal yang saudara dan saya kerjakan. Kalau hari ini hidupmu terlihat buntung dan saudara kepingin beruntung, yuk kita ikuti aja jalannya Tuhan. Memang tidak enak. Ikuti aja peraturan dan perintahnya. Suruh ngampuni, dipukuli, dihajar. Suruh ngampuni. Hari itu ketika dipukul lagi sudah ngampuni, saya berkata, Emil ampuni sudah, Bu Eli sampai kapan ngampuni sudah, mulai sekarang lebih sabar. Kalau suami sudah mau bisu total, sudah tidak usah ditanya apapun. Dan ketika dia setia mengikuti jalan dan ikut apa yang jadi aturannya Tuhan, mengampuni, mengasihi, tetap bersukacita, dia tidak lagi fokus dengan masalahnya. Apa yang terjadi? Beruntung dalam segala hal yang dikerjakannya. Berhasil sampai tujuan. Dia keluar lebih dari pemenang. Bahkan hari ini kalau saudara lihat tadi, mungkin dia bisa menceritakan bagaimana satu persatu mungkin keluarganya akan terima Yesus. Yang ketiga, dia menikmati banyak janji Tuhan. Saudara dan saya hari ini, kita semua berlomba-lomba untuk apa, saudara? Beruntung, berhasil, dan menikmati janji Tuhan. Tidak sulit, saudara. Kalau hari ini memang jalanmu sulit, ya tetap setialah. Lakukan kewajibanmu sebagai anak Tuhan. Tidak usah ngomong sama Tuhan, kapan hakku Tuhan menikmati pemulihan ini? Kapan Tuhan tokoku rame? Kapan, dan sampai kapan? Tapi setialah, kalau memang belum selesai dan Tuhan masih bawa hidupmu di dalam jalan pikul salib, dan salib itu bertambah berat, Tuhan tetap mau kita setia, saudara. Setia. Disuruh sukacita ya sukacita. Disuruh sabar, ngucap syukur. Percayalah, kalau kita setia terhadap dua hal itu, saudara tidak usah pusing. Kita sudah dijamin kemenangannya, berhasil, beruntung, menikmati janji Tuhan. Amin, saudara. Dan saudara lihat mungkin Emil lupa kesaksian. Tanya Emil, berkat yang Tuhan berikan buat hidupnya lipat-lipat, saudara. Tanya Emil sama Pak Apri hari ini. Berkat Tuhan yang mereka nikmati. Tuhan itu, kalau saudara dengar kesaksian Emil, Tuhan berkati mereka berdua, berlimpah, saudara. Ketika semuanya dilakukan sebagai istri dengan bercucuran air mata, tidak gampang, saudara. Tapi ketika Tuhan pulihkan, satu pintu itu membuka banyak pintu. Yuk kita lihat bagaimana jaminan orang benar yang setia. Ya, kalau saudara hari ini, saya mungkin buat quote-nya itu terbalik. Ya, kalau hari ini saudara tetap setia, ya, ikut jalannya Tuhan, percayalah di Amsal 23 ayat 18, masa depan itu pasti ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu janji Tuhan ketika kita setia di dalam jalannya. Jalan pikul salib, sangkal diri tidak enak. Jalan dunia instan. Tapi saudara tidak punya masa depan, tidak punya harapan. Pilihan ada di dalam hidup saudara dan saya. Hari itu saya cuma ngomong sama Emil ketika dia sudah mulai lemah. Sudah jalani, jangan lari. Walaupun suamimu masih belum berubah KDRT, percayalah kekuatan Tuhan tetap topang hidupmu. Engkau tetap setia aja. Jangan pilih tukar tambah suami, sudah setia sama Tuhan. Ikuti aturannya, ampuni sudah. Dan hari ini kita lihat loh kemenangan mereka berdua. Lihat berkat anak-anaknya juga.
Itu yang Tuhan kerjakan. Selalu Tuhan berkata, kalau engkau setia, berhasil, beruntung, dan menikmati janjiku, itu artinya akan ada masa depan. Harapanmu tidak akan pernah hilang. Kalau hari ini kita juga setia akan perintah dan peraturan Tuhan. Apa? Amsal 13 ayat 13 yang berkata, yuk Amsal 13 ayat 13 berkata apa? Orang yang taat akan firman itu akan menerima balasannya. Ini, saudara, ketika saudara taat akan perintah, peraturan, ketetapannya Tuhan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Makanya berhasil, beruntung, menikmati janji Tuhan, itu selalu hasil daripada ketika kita setia melakukan kewajiban kita sebagai orang benar. Emil tadi sudah jelaskan, saya sudah tidak pusing lagi dengan suami. Yang saya fokus hidup saya. Saya ketika mengalami kemenangan, bagaimana saya mengalami move on, bagaimana saya mengalami titik balik, ini yang saya lakukan. Saya tidak lihat lagi hak saya kapan Tuhan jawab. Yang penting saya setia sebagai orang benar, kewajiban saya tahu. Saya tetap ikut aturan main Tuhan. Amin, saudara. Malam ini, saudara dan saya, dalam keadaan badai, tidak usah lari. Dalam keadaan puting beliung, tidak usah lari. Tetap tinggal di dalam badai, tinggal di dalam puting beliung yang buat saudara hari ini pusing 7 keliling. Karena apa? Karena Tuhan hadir. Karena Tuhan ada di dalam badaimu dan Dia pasti meredakan semuanya itu menjadi satu kemenangan. Ada satu keberuntungan, keberhasilan. 3 hal, saudara, ya. Yuk kita semua hari ini tahu apa yang saudara lakukan hari-hari ini setelah itu selesai. 3 hal, ya. Yang kedua, menyerahkan apa? Di Amsal 55 ayat 23 yang berkata, serahkan kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Hari ini berjalan di jalannya Tuhan. Iblis mungkin mengintimidasi, lihat tuh, suamimu tambah menjengkelkan. Keuanganmu tambah lama, tambah sepi. Di mana keadaanmu makin terpuruk, fakta berkata engkau terpuruk, fakta berkata engkau kalah, fakta berkata engkau bodoh. Tapi firman Tuhan malam ini, yang pertama tadi berserah, percaya. Yang kedua, saudara lihat, serahkan apa? Kuatirmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memelihara. Kalau Tuhan bertindak, kalau Tuhan memelihara saudara di tengah kekhawatiran, memang fakta tidak ada yang baik. Bukti semua buruk, Bu Eli. Fakta menunjukkan bahwa keadaan saya hancur. Fakta berbicara bahwa keuangan saya bakal terpuruk. Tapi malam ini Tuhan berkata, ada banyak kekhawatiran anak-anak Tuhan malam ini. Dan Tuhan mau kita belajar menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan berkata, aku bertindak. Aku memelihara engkau kalau engkau setia di dalam jalanku, walaupun tidak gampang. Tapi aku berjanji memelihara engkau. Dan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Keadaan puting beliung, badai, itu hanya sesaat. Tidak untuk selama-lamanya. Di dalam badai aku pelihara. Di dalam badai tidak selamanya. Yang ketiga, terakhir. Yuk menyerahkan apa? Perbuatan. Amsal 16 ayat 3 yang berkata, serahkan perbuatanmu ke dalam tanganku, aku akan supaya rencanamu terlaksana. Hari ini serahkan, respon. Jangan sampai saudara dan saya salah berespon. Sebagai orang benar, responmu juga harus dijaga. Itu artinya supaya saudara mengizinkan Tuhan yang mengendalikan responmu. Hari ini kalau saudara bisa berserah, bisa percaya, hari ini saudara bisa jaga respon. Percayalah, hari ini di dalam badai puting beliung, Tuhan akan bertindak, Tuhan akan memelihara, Tuhan akan melaksanakan apa yang saudara rencanakan. Malam ini akan terjadi satu terobosan. Tidak perlu takut dengan puting beliung, tidak perlu takut dengan badai. Tuhan sudah menjamin keberhasilan, keberuntungan, dan kita semua pasti menikmati janji Tuhan. Ada balasan, ada masa depan, ada hari esok.
Apa yang perlu saudara takutkan kalau semua hak saudara sudah dijamin? Malam ini Tuhan cuma minta saudara dan saya setia. Yuk, katakan setia. Melakukan kewajibanmu sebagai anak Tuhan. Nggak usah hitung-hitungan. Berat Tuhan, capek, nggak usah. Mulai sekarang belajar apapun yang Tuhan inginkan. Aku siap. Aku akan setia melakukan kewajibanku sampai aku pulang ke rumah Bapa. Sampai aku selesai, menutup mata, aku akan tetap setia. Sekali Yesus, tetap Yesus, pikul salib, sangkal diri, aku tetap akan setia. Yuk nyanyi satu lagu ya. Saudara dan saya malam ini saya berusaha cepat supaya semua poin juga sudah masuk ya. Malam ini saudara tidak perlu takut ya. Kita punya Tuhan yang besar. Kita lihat ini satu quote yang kita perlu baca ya. Tetap optimis melihat hari ini dan hari esok ya. Sekalipun kenyataan tidak bertambah baik ya. Kenapa? Karena sebab ada Tuhan yang baik berpihak buat saudara dan saya selama-lamanya. Ya, malam ini yuk katakan buat saudara diri saudara sendiri, Tuhan, aku mau setia di dalam mengikut Kristus. Setia di dalam prosesmu. Jalannya tidak mudah, karena saudara dan saya semua dibawa keluar lebih dari pemenang. Amin saudara, ya. Siapa yang mau berhasil beruntung, bukan hari ini stres, depresi tidak membuat hidupmu berhasil beruntung. Keluar dari proses Tuhan tidak membuat hidupmu berhasil beruntung. Tapi setia melakukan kewajibanmu, membuat hidup saudara dan saya berhasil beruntung. Yuk kita nyanyi lagu yuk. Saudara tundukkan kepala. Malam ini Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Dia tahu badai yang sedang saudara alami malam ini. Dia tahu ketakutan, kekhawatiran, di mana saudara hanya melihat besarnya puting beliung, besarnya badai yang ada di depan mata. Tapi pernahkah saudara sadar bahwa ada Tuhan yang hadir, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib itu ada di dalam badai dan puting beliungmu. Mungkin malam ini engkau berkata, secara kekuatan engkau tidak sanggup lagi untuk melihat mengatasi badai. Tapi Tuhan malam ini berkata, badai itu pasti reda, puting beliung itu pasti reda di dalam tangan. Engkau tidak perlu takut bahwa aku sudah menyediakan hakmu sebagai orang benar. Aku sudah menjamin kemenangan. Sudah menjamin yang namanya keberuntungan, keberhasilan. Bahkan aku sudah menjamin bahwa semua janji-janjiku atas hidupmu itu pasti engkau dan seisi rumahmu akan menikmatinya. Tapi Tuhan berkata malam ini, maukah engkau tetap setia menjalankan kewajibanmu sebagai anak-anakku? Walaupun jalanku memang tidak mudah seperti jalan yang ditawarkan oleh dunia. Tapi malam ini berkata, tapi tetap jalan itu selalu jalan yang membawa engkau kepada kebenaran dan kehidupan selama-lamanya. Jangan pernah keluar dari badai hidupmu. Karena aku sedang membawa engkau melihat bagaimana ada upah di depan, ada hari esok, dan ada pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan di dalam hidupmu. Tetap hari ini percaya, serahkan semua ke dalam tanganmu. Biarlah Tuhan malam ini kami berdoa semua badai yang sedang anak-anakmu alami. Kami sehati berdoa. Kami menyerahkan keuangan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan saat ini rumah tangga kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan suami, anak-anak Tuhan, masa depan kami, toko, usaha kami ke dalam tangan-Mu, kesehatan kami Tuhan. Dan kami memilih untuk percaya Tuhan. Dan kami percaya malam ini, kami imani, kami percaya bahwa Tuhan berjanji, aku akan bertindak. Aku akan memelihara engkau. Dan engkau akan melihat dengan responmu yang tetap benar, karena engkau dengar-dengaran akan aku.
semua rencanamu akan terlaksana. Itu janji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam ini Tuhan. Kami percaya setiap anak-anak-Mu yang datang dengan keadaan yang terpuruk Tuhan. Malam ini melalui vitamin firman-Mu kami akan bangkit Tuhan. Kami tidak fokus dengan badai, tapi kami fokus bagaimana kami setia menjalankan kewajiban kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Berkati Emil dan berkati Apri Tuhan dalam rumah tangga mereka menjalaninya Tuhan ke depan. Kami percaya Tuhan akan ada satu terobosan yang semakin luar biasa membawa mereka menjadi berkat buat banyak orang. Berkati usaha mereka berdua. Berkati anak-anak mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap malam ini kekuatan-Mu mengalir buat setiap kami yang bergabung. Berkati Wulan, Frans, Debbie, Ailing, Lina, Anil, semua mami juga yang bergabung di dalam acara Zoom ini. Semua diberkati. Angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Amin. Puji Tuhan.